Halo Sobat Garuda Muda, kembali lagi bersama kita di Zona Garudaku. Tempatnya berita-berita seru dan terbaru seputar Timnas Indonesia, dari level junior sampai senior. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan berita terbaru tentang Timnas Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung saja, check it out. Lille bekuk Angers 1-0. Calvin Verdonk CS naik ke 4 besar Ligue 1. Laga berlangsung di Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, markas Lille pada Minggu malam waktu setempat, 2 November 2025. Pertandingan ini berjalan cukup sengit sejak awal peluit dibunyikan. Baik Lille maupun Angers sama-sama tampil disiplin dan bergantian menekan. Calvin Verdonk yang dipercaya sebagai starter di lini belakang Lille tampil solid membantu transisi dari bertahan ke menyerang. Lille yang juga menurunkan Olivier Giroud dan Felix Correa sebagai andalan di lini depan terus berusaha membongkar pertahanan rapat Angers. Beberapa kali peluang tercipta, namun penyelesaian akhir masih belum maksimal. Baru di menit-menit akhir babak pertama, kebuntuan akhirnya pecah. Umpan cerdas dari Ayub Bawadi berhasil dimaksimalkan oleh Felix Correa yang menuntaskan dengan sepakan terukur ke pojok gawang. Gol ini disambut meriah oleh para supporter di stadion dan Lille menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuk babak kedua, Lille semakin percaya diri. Mereka langsung menekan sejak awal paruh kedua. Korea hampir mencatatkan gol keduanya di menit ke-51, namun kali ini bola hanya membentur tiang gawang. Giroud juga sempat punya 2 peluang emas, namun belum mampu menggandakan skor. Di sisi lain, Angers tampak sulitan keluar dari tekanan. Pasukan Alexander De Giggs hanya mengandalkan serangan balik, namun tak ada satupun yang benar-benar membahayakan gawang Lille. Pertahanan yang dikawal Calvin Verdonk DKK tampil disiplin hingga akhir laga. Peluit panjang dibunyikan, skor akhir tetap 1-0 untuk kemenangan Lille. Tambahan 3 poin ini sangat berarti karena membawa Lille naik ke posisi 4 besar klasemen Ligue 1 dengan koleksi 20 poin dari 11 pertandingan. Sementara itu, Angers masih tertahan di papan tengah dengan 10 poin dan berada di urutan ke-13. Di puncak klasemen masih ada Paris Saint-Germain dengan 24 poin, disusul Marseille dan Lens yang sama-sama mengoleksi 22 poin. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Lille musim ini kembali jadi salah satu pesaing serius di papan atas. Felix Correa pantas disebut sebagai pemain terbaik dalam laga ini, sementara Calvin Verdonk tampil stabil di sektor pertahanan. Panas jelang SEA Games 2025 mendatang, pelatih Vietnam siap jegal langkah Indonesia pertahankan emas. Suasana panas mulai terasa jelang ajang olahraga terbesar se-Asia Tenggara SEA Games 2025 yang akan digelar di Bangkok, Thailand pada 9 hingga 20 Desember mendatang. Timnas Vietnam U23 kembali menegaskan ambisinya untuk menjadi pesaing utama Timnas Indonesia U23 dalam perburuan medali emas tahun ini. Pelatih mereka, Kim Sang-sik, tampak begitu berapi-api menyambut turnamen tersebut. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tak ragu menyatakan tekadnya untuk merebut emas dari tangan Indonesia yang saat ini masih berstatus juara bertahan. Dalam sebuah wawancara yang dikutip media Vietnam, Kim Sang-sik mengungkapkan bahwa tekanan untuk meraih prestasi justru menjadi bahan bakar semangat timnya. Bagi saya, setiap pelatih harus mengejar hasil terbaik. Tekanan itu wajar, tapi justru menjadi motivasi kami untuk berkembang, ujarnya dengan penuh percaya diri. Ucapannya ini menjadi sinyal keras bagi Indonesia bahwa Vietnam datang bukan hanya untuk ikut berpartisipasi, tapi untuk merebut tahta yang sebelumnya mereka miliki. Bagi Vietnam ada dendam lama yang belum tuntas. Pada SEA Games 2023 di Kamboja, mereka gagal mempertahankan gelar juara dan hanya mampu membawa pulang medali perunggu setelah dikalahkan Indonesia di babak semifinal. Kekalahan itulah yang kini menjadi motivasi besar mereka untuk bangkit dan membalas. Kami tahu sekarang persaingan semakin ketat, apalagi dengan banyaknya pemain naturalisasi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
tapi itu justru membuat Karna lebih bersemangat. Lanjut Kim. Sejak dipercaya melatih tim nasional pada tahun 2024, Kim Sang-sik mampu menunjukkan perubahan besar. Vietnam mampu menjuari Piala AFF 2024 dan Piala AFF U23 2025, dua trofi penting yang kembali membangkitkan semangat publik sepak bola Vietnam. Kiprah gemilang itu membuat masyarakat Vietnam menaruh harapan besar padanya untuk kembali mengembalikan dominasi The Golden Star Warriors di Asia Tenggara. Sekarang saya sudah beradaptasi dengan baik dan menikmati peran ini. Saya yakin tim ini memiliki potensi besar untuk kembali berjaya, ujarnya menutup sesi wawancara. Meski demikian, Kim Sang-sik juga tak menutup mata bahwa timnas Indonesia U23 tetap menjadi tim yang paling kuat di kawasan ini. Di bawah asuhan pelatih baru, Garuda Muda datang dengan pemain muda berbakat, sebagian besar memiliki pengalaman internasional dan tentu saja mental juara setelah sukses di edisi sebelumnya. Kombinasi itu menjadikan Indonesia tolok ukur kekuatan sepak bola ASEAN saat ini. SEA Games 2025 akan kembali mempertemukan dua kekuatan besar Asia Tenggara, Indonesia versus Vietnam. Pertemuan yang selalu syarat gengsi dan emosi, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Indonesia datang dengan misi mempertahankan emas, sedangkan Vietnam datang dengan ambisi balas dendam. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang kali ini? Akankah Garuda Muda kembali terbang tinggi atau justru The Golden Star Warriors berhasil menyalip di tikungan? Ranking Indonesia terancam turun. Federasi Sepak Bola Nasional (PSSI) yang sedang dihadapkan pada situasi genting menjelang FIFA Matchday November 2025. Meski belum punya pelatih kepala baru untuk menggantikan posisi sebelumnya, banyak pihak berharap agenda laga internasional ini tetap dijalankan demi menjaga peringkat Indonesia di ranking FIFA. Hingga awal November ini, PSSI memang belum resmi menunjuk pelatih baru untuk menahkodai Jay Itzes dan rekan-rekan di Timnas Indonesia. Namun, pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan menilai hal ini tidak seharusnya membuat PSSI menunda pertandingan. Menurutnya, federasi bisa saja menunjuk sosok dari lingkaran internal untuk menjadi pelatih sementara atau caretaker dalam dua laga FIFA Matchday mendatang. Salah satu nama yang disebut adalah Jordi Cruijff, penasehat strategis timnas Indonesia asal Belanda yang dianggap punya kapasitas memimpin tim sementara waktu. Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan menjelaskan bahwa pertandingan FIFA Matchday tidak bisa dianggap remeh. Selain sebagai ajang uji coba, pertandingan ini sangat berpengaruh terhadap peringkat Indonesia di FIFA. Setelah tersingkir dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi Indonesia diperkirakan turun 3 tingkat ke peringkat 122 dunia. Oleh karena itu, dua laga di November nanti harus dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi Garuda Merah. Bung Ropan menyarankan agar PSSI memilih lawan-lawan yang tidak terlalu jauh secara geografis, namun punya ranking lebih tinggi dari Indonesia. Beberapa opsi yang disebut adalah Malaysia, Thailand, atau Vietnam, yang semuanya berada di atas Indonesia dalam peringkat FIFA. Selain itu, ia juga menyebut Selandia Baru, salah satu tim yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, bisa menjadi pilihan lawan yang cukup menantang. Selain Jordi Cruijff, nama lain yang dianggap pantas untuk mengisi posisi sementara adalah Alexander Zwiers, Direktur Teknik PSSI yang dinilai memahami sistem kerja tim dan bisa memimpin skuad Garuda tanpa harus menunggu pelatih baru diumumkan. Rapat Exco PSSI terkait pelatih baru disebut kemungkinan akan digelar pada Desember 2025 atau Januari 2026 mendatang. Namun bagi Bung Ropan, yang terpenting adalah laga FIFA Matchday bulan ini tidak boleh dibatalkan. Jadi meski belum ada pelatih tetap, Timnas Indonesia diharapkan tetap melakoni laga uji coba resmi FIFA di bulan November ini. Selain untuk menjaga ritme permainan, juga demi mempertahankan posisi Indonesia di ranking dunia. Berpindah ke Timnas U17. Indonesia siap hadapi Zambia di laga perdana Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Garuda Muda tengah bersiap memulai petualangan besar mereka di ajang Piala Dunia U17 tahun 2025. Pertandingan pertama akan mempertemukan Indonesia melawan Zambia dalam duel pembuka yang digelar di Khalifa International Stadium, Doha, Qatar. Momen ini akan menjadi awal dari perjuangan anak-anak muda Indonesia di panggung dunia. Turnamen Piala Dunia U17 2025 akan berlangsung mulai 3 hingga 27 November 2025.
menampilkan 48 tim muda terbaik dari seluruh penjuru dunia. Ajang ini tak hanya menjadi pamer bakat para pemain muda, tapi juga menjadi ajang pembuktian bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, yang membawa semangat tinggi setelah tampil gemilang di kualifikasi Asia. Indonesia sendiri menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran final tahun ini. Sebuah prestasi luar biasa bagi skuad muda asuhan Nova Arianto. Dalam turnamen ini, Indonesia tergabung di grup H bersama 3 lawan tangguh, yakni Brasil, Honduras, dan Zambia. Pertandingan pembuka antara Indonesia versus Zambia akan jadi ujian pertama untuk mengukur seberapa kuat Garuda Muda di ajang dunia ini. Untuk bisa melangkah ke babak gugur, Indonesia harus menempati 2 posisi teratas klasemen grup. Pelatih Nova Arianto membawa 21 pemain terbaik untuk memperkuat skuad Garuda Muda di Qatar. Beberapa nama sudah tidak asing bagi pecinta bola tanah air, seperti Evandra Floresta, Iputu Panji, dan Fadli Alberto, yang tampil impresif di turnamen-turnamen sebelumnya. Tak hanya itu, Nova juga mempercayakan tempat bagi pemain diaspora, yakni Mike Rajasa Hoppenbrouwers, Matthew Baker, dan Lucas Lee, yang diharapkan mampu menambah kedalaman skuad dan membawa pengalaman internasional. Berikut jadwal laga pembuka Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025. Indonesia U17 versus Zambia U17, Selasa 4 November 2025. Kick-off pukul 22.45 waktu Indonesia, Khalifa International Stadium, Doha, Qatar. Laga ini diyakini akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama ingin membuka turnamen dengan hasil positif. Meski menghadapi lawan-lawan berat di fase grup, semangat dan determinasi timnas Indonesia U17 tetap tinggi. Pelatih Nova Arianto menargetkan timnya bisa menembus fase gugur dan menunjukkan bahwa sepak bola muda Indonesia mampu bersaing di level dunia. Kini seluruh mata pecinta sepak bola tanah air tertuju ke Doha. Mampukah Garuda Muda mencuri kemenangan di laga perdana melawan Zambia? Asnawi Mangkualam menang, Arhan kalah. Nasib berbeda 2 pemain Indonesia di Liga Thailand. Kabar terbaru 2 pemain andalan timnas Indonesia yang sedang berlaga di Liga Thailand, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Menariknya, dua-duanya sama-sama jadi starter minggu ini, tapi hasil akhirnya berbeda banget. Yuk kita bahas satu-satu yuk. Pekan ini, Asnawi tampil sejak menit awal bersama Port FC dalam laga tandang melawan Lampung Warrior. Pemain asal Makassar itu dipercaya mengisi posisi bek kiri dan tampil penuh selama 90 menit. Dan hasilnya manis banget. Port FC sukses membawa pulang kemenangan dengan skor 2-0. Gol kemenangan Port FC datang di menit-menit akhir pertandingan. Pertama lewat penalti Chandrat Slame di menit 82 dan disusul gol tambahan dari Terasak Pohimai di masa injury time atau 90+2. Dengan hasil ini, Port FC berhasil mengumpulkan 19 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara Liga Thailand. Kalau kita lihat dari statistik, Asnawi mencatatkan 39 sentuhan bola, akurasi umpan 72% dan memenangkan 6 duel area. Catatan yang cukup impresif untuk seorang bek sayap, apalagi bermain penuh di laga tandang. Secara total musim ini Asnawi sudah tampil 9 kali dari 10 laga dan hanya absen sekali. Konsistensi bermainnya menunjukkan bahwa ia benar-benar jadi salah satu pemain penting di skuad Port FC musim 2025-2026 ini. Sementara itu, kabar berbeda datang dari Pratama Arhan yang memperkuat Bangkok United. Arhan juga turun sebagai starter saat timnya menjamu Uthai Thani FC. Pertandingan sebenarnya berjalan cukup baik di awal. Bangkok United bahkan unggul lebih dulu lewat Seakun Nori di menit ke-43. Namun, nasib berubah sejak tim tuan rumah harus bermain dengan 10 pemain setelah Al Ghassani diganjar kartu merah di menit ke-14 babak pertama. Meski sempat unggul, tekanan dari Uthai Thani tak terbendung di babak kedua. 2 gol balasan dari Bruno Bayo di menit 51 dan 83 membalikan keadaan. Hasil akhir, Bangkok United kalah 1-2 di kandang sendiri.
Pertama Arhan sendiri bermain selama 69 menit sebelum digantikan. Dalam waktu itu ia mencatat 30 sentuhan bola, akurasi umpan 75% dan 3 kali memenangkan duel area. Ini merupakan penampilan ke-6 Arhan dari 10 laga musim ini, menandakan ia mulai rutin mendapat kepercayaan di skuad utama. Dengan hasil ini, posisi kedua tim cukup berdekatan di klasemen. Bangkok United kini berada di posisi 2 dengan 19 poin, hanya unggul 1 angka dari Port FC milik Asnawi yang berada di posisi ketiga. Artinya, duel performa dua pemain Indonesia ini bakal terus seru buat diikuti. Keduanya sama-sama jadi andalan tim, tapi masih harus bersaing ketat dalam perebutan posisi papan atas Liga Thailand. Asnawi tampil solid dan kembali bawa timnya menang. Arhan juga dipercaya jadi starter, tapi hasil akhir belum berpihak padanya. Yang jelas, keduanya menunjukkan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level kompetisi luar negeri dengan performa yang konsisten dan profesional. Kita doakan semoga keduanya tetap tampil bagus dan terus membawa nama Indonesia harum di luar negeri. Kalau kamu suka update terbaru seputar Timnas, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia dan para pemain abroad lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda Muda.